Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Hermawan dengan NIM 31231088 dari kelas I233E. Di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah pengembangan aplikasi IoT dengan judul Teknologi Jaringan dalam IoT. Pengertiannya sendiri yaitu jaringan dalam Internet of Things merupakan media komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat agar dapat bertukar data melalui internet maupun jaringan lokal secara otomatis. Fungsi utamanya menghubungkan perangkat IoT, mengirim dan menerima data, mendukung komunikasi secara real-time, dan memungkinkan pengendalian perangkat dari jarak jauh. Cara kerjanya bisa dilihat dari nomor 1, ada perangkat IoT, itu bisa berupa sensor atau ESP32 untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Kemudian ke gambar keduanya, koneksi jaringan bisa WiFi, Bluetooth, LoRa, Zigbee. Perangkat mengirim data melalui jaringan komunikasi yang tersedia. Nomor 3, data diteruskan ke router atau gateway untuk dihubungkan ke internet. Lanjut ke 4, data dikirim ke cloud untuk disimpan, diproses, dan dianalisis. Setelah itu, platform IoT mengelola data, membuat aturan, dan menampilkan informasi. Selanjutnya, pengguna mengakses data dan dapat mengendalikan perangkat dari jarak jauh. Nah, di bawahnya ada contoh arsitektur jaringan IoT secara keseluruhan. Perangkatnya menggunakan sensor ESP32. Kemudian menuju router gateway, setelah itu ke internet, disimpan di cloud atau server, dan pengguna bisa mengakses atau mengendalikan perangkatnya dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Selanjutnya, keuntungan teknologi jaringan dalam IoT. IoT memungkinkan perangkat terhubung melalui jaringan internet sehingga dapat dikendalikan dan dipantau dari mana saja. Ini ada konektivitas yang luas dan global. Di antaranya, perangkat dapat diakses dari mana saja, mendukung komunikasi antar perangkat secara real-time, memudahkan monitoring dan kontrol jarak jauh, serta data tersimpan di cloud aman dan mudah diakses. Penggunaan energi yang efisien, diantaranya mengurangi konsumsi daya perangkat, memperpanjang umur baterai, mengoptimalkan penggunaan jaringan, serta ramah lingkungan dan hemat biaya. Contoh penerapannya, kita bisa menerapkan di smart home, smart city, smart agriculture, dan smart healthcare. Nah, ini gambar-gambarnya bisa kita lihat ya. Ini salah satu smart home ya, yang paling besar gambarnya. Selanjutnya, penggunaan energi yang efisien dalam IoT. Pentingnya efisiensi energi itu bisa menghemat konsumsi daya listrik, memperpanjang umur perangkat, mengurangi biaya operasional, cocok untuk perangkat berbasis baterai, dan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena IoT itu sendiri dirancang untuk bekerja efisien, hemat daya, dan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Contoh penerapannya bisa pada lampu otomatis, smart agriculture, monitoring lingkungan, sistem tenaga surya, smart meter, dan perangkat berbaterai. Nah, ini contoh untuk yang paling besar itu lampu LED, arus listrik AC yang 220 volt atau panel surya ya dengan sumber energinya.
Pada siang hari, cahaya terang, sensor mendeteksi cahaya tinggi, lampunya nanti mati. Nah, pada saat malam hari, sensor mendeteksi cahaya rendah, maka lampunya nyala. Seperti itu. Selanjutnya, skalabilitas untuk jaringan besar. Jaringan IoT dirancang agar dapat menampung ribuan perangkat tanpa menurunkan performa, sehingga mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Skalabilitas sendiri artinya kemampuan jaringan untuk menambah jumlah perangkat atau sensor tanpa mengurangi kinerja dan stabilitas sistem. Keuntungannya yaitu mendukung ribuan perangkat secara bersamaan, mudah dikembangkan sesuai kebutuhan, performa tetap stabil dan andal, efisien dalam pengelolaan data, serta mendukung integrasi teknologi baru. Contoh penerapannya tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan, bisa ke smart city, lampu jalan pintar ya atau parkir pintar, industri 4.0, monitoring mesin dan produksi, bisa ke pertanian cerdas, monitoring lahan luas, manajemen gedung pintar, dan sistem lingkungan mengenai kualitas udara, banjir, dan lain-lain. Nah, ini diagram ya, banyak sensor menuju cloud. Bisa kita lihat ya lapisan perangkat sensor atau aktuatornya ya. Ya, ada monitor lingkungan, ada smart agriculture, ada smart industry, smart home, smart city, water monitoring. Nah, kemudian mereka lapisan perangkat tadi itu menuju gateway atau edge device-nya yang nantinya akan dikirim ke cloud platform datanya ya, sehingga kita sebagai pengguna bisa menggunakannya lewat dashboard web, aplikasi mobile, dan lain sebagainya. Lalu kerja singkatnya ya paling bawah nih ya, yang banyak sensor tadi mengumpulkan data, kemudian data dikirim ke gateway, setelah itu data diteruskan ke cloud melalui internet, data disimpan, diolah, dan dianalisis di cloud, informasi ditampilkan ke aplikasi atau pengguna. Pengguna membuat keputusan atau tindakan. Jadi skalabilitas ini semakin banyak perangkat, semakin besar data yang diolah. Dengan arsitektur yang tepat, sistem tetap stabil, cepat, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, kinerja yang andal dan cepat. Jaringan IoT modern seperti Wi-Fi dan 5G memungkinkan komunikasi berkecepatan tinggi, latensi rendah, dan koneksi yang stabil sehingga mendukung transfer data real-time dan pengambilan keputusan cepat. Nah, di gambar ini ada komunikasi ESP32 dengan cloud. Perangkat atau sensornya bisa pakai sensor suhu, sensor kelembaban, sensor cahaya, sensor gerak, atau sensor gas. Nah, nanti masuk ke node IoT-nya, yaitu pakai ESP32. Setelah itu dikoneksikan ke Wi-Fi yang 5G ya, kecepatan tinggi, latensi rendah, koneksi andal, real-time communication. Nah, apabila ada datanya masuk, nanti disimpan ke cloud platform. Bisa Thingsboard, Firebase, AWS IoT. Setelah itu datanya ditampilkan ke aplikasi atau ke pengguna. Bisa dashboard web, atau aplikasi mobile, atau sistem notifikasi. Karakteristik kinerjanya latensi rendah, terus transfer data cepat, koneksi stabil, real-time monitoring. Nah, terus ada ilustrasinya tuh ya, kalau 2G misalkan kurang dari 100 kilobyte per second. Kalau 4G LTE itu kurang dari 50 megabyte per second, dan seterusnya. Contoh penerapannya banyak, ada monitoring pasien rumah sakit secara real-time, kendaraan pintar, telemetri dan tracking, sistem keamanan, CCTV dan alarm, monitoring mesin industri, predictive maintenance,
Yang terakhir, pertanian pintar atau monitoring lingkungan. Selanjutnya, tantangan dan inovasi jaringan IoT. Jaringan IoT menghadirkan banyak manfaat, namun juga tantangan yang harus diatasi dengan inovasi teknologi terbaru untuk masa depan yang lebih cerdas dan aman. Tantangannya apa aja? Ada keamanan data. Perangkat IoT rentan terhadap serangan cyber dan kebocoran data. Privasi pengguna. Pengumpulan data besar-besaran dapat mengancam privasi. Keterbatasan bandwidth. Jumlah perangkat yang banyak membutuhkan bandwidth besar. Konsumsi energi. Perangkat IoT umumnya memiliki baterai terbatas. Kompatibilitas perangkat. Perbedaan protokol dan standar menyulitkan integrasi. Yang terakhir, skalabilitas jaringan. Mengelola ribuan hingga jutaan perangkat bukan hal mudah. Bisa kita lihat di penyimpanan, pemrosesan dan manajemen datanya ya. Cyber security itu melindungi perangkat, jaringannya, koneksinya jadi cepat. Kemudian ada AI atau machine learning-nya menganalisis data besar secara cerdas untuk prediksi otomatisasi dan pengambilan keputusan. Dan di paling bawah itu perangkat IoT yang kita gunakan ya, bisa berupa sensor, aktuator, dan perangkat pintar yang tadi terhubung. Terus ada inovasi dan perkembangannya, bisa ke 5G network, Wi-Fi 6, kemudian ada edge computing, artificial intelligence, LP1, LoRaWAN, dan yang terakhir bisa ke blockchain. Selanjutnya, nah ini referensinya ya. Terakhir referensinya yang saya rangkum tadi. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.